Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan melakukan analisa terhadap salah satu P2P lending konsumtif yang lain lagi ya teman. Namanya apa? Namanya adalah Uangmi. Nah, jadi seperti yang kamu ketahui, emang sebelumnya aku udah pernah berinvestasi di Uangmi ya teman. Namun karena aku belum pernah bikin video analisanya, di video kali ini kita akan menganalisa gimana sih perusahaan Uangmi dan apakah P2P lending konsumtif Uangmi ini layak untuk kita investasikan atau enggak ya teman. Nah, sebelum kita ke websitenya, hal pertama yang pengen aku cek adalah legalitasnya teman. Karena seperti yang kamu ketahui, platform apapun itu kalau misalnya belum beroperasi secara resmi di Indonesia, alangkah baiknya kita tidak menggunakan platform tersebut dan masukin uang kita. Karena walau gimana pun akan lebih aman kalau kita berinvestasi hanya kepada platform yang udah berizin dan beroperasi secara resmi ya. Nah, jadi gimana cara untuk ngecek legalitasnya? Pertama, kamu tinggal ke Google, kemudian kamu tinggal ketik OJK Fintech ya teman. Kemudian di sini kamu bakal diarahkan ke website langsung ojk.co.id. Ini merupakan website pemerintah langsung ya teman. Nih kamu bisa download di sini. Nah, di halaman ini kamu bisa mendownload list perusahaan yang udah memiliki izin dari OJK atau fintech yang udah punya izin dari OJK. Untuk memastikan lagi, kamu bisa ke website ini ojk.go.id, ID, kanal, IKNB, Financial Technology Default. Nah, di sini kamu bisa cek bahwa setiap beberapa periode OJK selalu merilis platform apa aja sih yang udah aman. Jadi nanti listnya ini bakal selalu diupdate dan setiap berapa saat bakal ada list baru lagi. Jadi pastikan pas kamu mau ngecek, kamu cek ke list yang paling baru, yaitu yang paling atas ya teman. Di sini ada yang 22 April, kita bakal download ini. Kita tinggal klik di halaman ini, kemudian nanti bakal diarahkan ke download ini. Kamu tinggal pencet download di sini. Nah, di sini karena aku udah download, aku tinggal buka langsung filenya teman. Nah, kalau misalnya yang udah dibuka, nanti bakal ada seperti ini. Perusahaan fintech lending berizin per 22 April 2022. Nah, gimana cara carinya? Kita tinggal Ctrl F di sini, lalu kita tinggal cari Uangmi ya teman. Nah, kalau misalnya kita udah cari gini, nanti bakal diarahkan ke nomor 39 Uangmi, http://uangmi.id PT Uangmi Fintech Indonesia. Kemudian di sini ada nomor izinnya, dapat izinnya tanggal 6 Januari 2021, kemudian konvensional karena masih belum bersifat syariah ya teman. Nah, seperti yang kamu ketahui, emang ini P2P lending yang sifatnya konsumtif, di mana dana kita bakal disalurkan ke pinjaman yang bersifat konsumtif. Jadi pastinya ini bukan produk yang bersifat syariah ya teman. Terus udah ada di Android dan iOS juga. Kita tinggal buka website-nya di sini ya teman. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah Uangmi ini udah merupakan platform yang resmi yang udah ada izin dari OJK. Bahkan kita bisa cek di websitenya OJK langsung, mereka udah masuk ke list tersebut ya teman. Artinya Uangmi ini merupakan platform yang oke dan juga aman kalau misalnya kamu pengen menginvestasikan uang kamu. Nah, tapi aman di sini bukan berarti aman rendah resiko ya teman. Di sini amannya adalah platform ini aman karena udah bersifat legal. Tapi kalau misalnya ditanya secara resiko gimana, menurut aku pribadi, platform P2P lending konsumtif itu tetap termasuk investasi yang tinggi resiko. Kenapa? Karena uang kita bakal disalurkan ke pinjaman yang bersifat konsumtif. Nah, begitu juga di Uangmi ini. Nanti kalau misalnya kita menyalurkan dana di sini, dana kita bakal disalurkan ke pinjaman yang bersifat konsumtif. Misalnya pay later. Nih, kamu bisa lihat di sini ada Uangmi pay later. Terus nanti ada juga misalnya orang yang meminjam di sini untuk keperluan konsumtifnya. Nah, kita akan mendanai pendanaan yang bersifat seperti itu teman. Nah, kita bisa langsung buka website di sini. Kalau misalnya di halaman awalnya ini merupakan Uangmi pay later. Di sini ini lebih ke arah untuk kamu borrower ya teman. Kalau misalnya kamu mau minjam, kamu bisa baca-baca di sini. Cuman kalau misalnya platform seperti ini, aku selalu rekomendasikan kalau bisa kita jangan menjadi peminjam, kita sebaiknya menjadi investor atau lender ya teman. Nah, ini kamu bisa lihat kelebihan-kelebihannya. Nah, kalau misalnya kamu pengen cek ke bagian lender gimana? Oh ya, kalau misalnya kamu pengen atur bahasa Indonesianya, kamu tinggal klik di sini. Kemudian kita bakal ke halaman lender, kamu tinggal klik ke bagian ini ya teman, pemberi pinjaman. Nah, di halaman inilah kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Uangmi untuk lender ya teman, atau untuk orang yang pengen berinvestasi seperti kita. Ini kamu bisa baca, kembangkan danamu dan dapatkan manfaat ekonomi hingga 21% per tahun. Nah, di sini kamu bisa lihat ini total usernya sebanyak 8 juta, total pendanaan yang udah didanai itu ada 9 triliun, kemudian transaksi pendanaannya ada 7 juta. Nah, di sini kamu juga bisa baca dana ditampung di Bank BNI. Berarti Bank BNI ini merupakan bank kustodian ya teman. Kamu bisa baca sesuai dengan regulasi OJK, kami bekerja sama dengan BNI. Seluruh dana pengguna dijamin aman, arus modal setelah penggunaan dana jelas dan transparan. Kemudian anggota dari Asosiasi Industri Fintech juga, AFPI ya teman. Nah, kamu bisa baca-baca di sini. Kemudian di sini juga ada keamanan informasi. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat statistik gimana? Kamu tinggal ke bagian tentang kami ya, Uangmi About Us. Nih, kalau misalnya kamu lihat di sini kamu bisa lihat siapa aja direksi di balik Uangmi ini ya teman. Kamu bisa lihat berarti
berarti perusahaan ini merupakan perusahaan yang transparan, di mana kita bisa lihat siapa aja orang-orang di balik perusahaan ini. Ini adalah nama PT-nya, PT Inti Dana Wijaya. Nah, kalau misalnya kamu pengen lihat statistik, kamu bisa scroll ke bagian bawah lagi ya. Di sini kamu bisa lihat total pinjaman yang udah disalurkan sebanyak berapa, yaitu 9,5 triliun. Total tahun ini ada 2,2 triliun. Kemudian pinjaman yang masih outstanding hampir 500 miliar. Total peminjam 1 juta, peminjam aktif 200.000. Nah, di sini aku udah sempat masukin ke dalam Excel spreadsheet ya, teman. Di sini kamu bisa lihat bahwa kalau misalnya Uangmi, ini aku udah masukin semua datanya di sini. Total pinjaman 9,5 T, peminjam aktifnya 200.000, total peminjam 1 juta, ini udah sama ya, teman. Kemudian pinjaman yang masih berjalan hampir 500 M, kemudian 2,2 T untuk total pinjaman di tahun ini, pinjaman tahun ini. Nah, dari tabel ini aku juga udah menjabarkan statistik dari P2P lending konsumtif lainnya yang merupakan market leader juga ya. Kamu bisa lihat di sini ada EasyCash, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Asetku. Kalau misalnya kamu udah biasa ngikutin channel ini, pasti kamu udah pernah lihat ya, aku investasi di EasyCash juga, masukin uang di Rupiah Cepat juga, masukin uang di Asetku juga. Nah, tapi kenapa aku nggak masukin uang ke Kredit Pintar? Karena seperti yang kamu ketahui, nggak semua P2P lending konsumtif itu membuka pendanaan ya, teman. Hanya sebagian P2P lending. Setahu aku saat ini hanya ada 4 ya, teman, yaitu Asetku, Rupiah Cepat, EasyCash, Uangmi. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti di kedepannya bakal ada lagi. Karena seperti Rupiah Cepat aja, contohnya Rupiah Cepat dulu nggak membuka pendanaan. Dulu Rupiah Cepat hanya bisa didanai oleh super lender atau investor besar, nggak membuka pendanaan untuk retail seperti kita-kita. Nah, tapi belakangan ini juga Rupiah Cepat udah mulai membuka pendanaan. Kamu juga boleh cek di playlist yang ada di channel ini. Aku juga masukin uang ke sana ya, teman. Kalau misalnya kamu pengen tahu cara investasinya, kamu boleh cek di playlist yang ada di channel ini. Nah, di sini aku udah jabarin semua statistik dari perusahaan lainnya juga. Kalau Kredit Pintar ini juga nggak bisa mendanai ya, teman. Di Kredit Pintar ini kamu hanya bisa meminjam, nggak bisa mendanai. Nah, kalau misalnya kita bandingin, di sini kamu bisa lihat Uangmi itu kalau misalnya total pinjamannya itu masih tergolong kecil dibandingkan dengan yang lain ya, teman. Masih kalah dibandingkan dengan EasyCash, Rupiah Cepat, Kredit Pintar. Bahkan yang paling besar saat ini ada di perusahaan P2P Asetku, di mana total pinjaman yang disalurkan itu udah sampai 42 triliun. Itu angka yang luar biasa banget ya. Mungkin bisa dibilang Asetku pasti salah satu market leader juga di industri P2P lending konsumtif seperti ini ya, teman. Nah, di sini kamu juga bisa lihat total peminjam aktifnya untuk saat ini tergolong sangat kecil dibandingkan dengan platform lain. Bahkan EasyCash saja total peminjamnya bisa sampai 3 kali lipat ya. Rupiah Cepat hampir 2 kali lipat ya, kan, peminjam aktifnya. Nah, mungkin untuk saat ini Uangmi perkembangannya lagi nggak secepat P2P lending konsumtif lainnya. Mungkin mereka lagi agak ngerem dikit ya, kan. Kamu juga bisa lihat total peminjamnya masih kalah, dan pinjaman outstanding ini artinya pinjaman yang masih belum dibayar ya, kan. Saat ini masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan EasyCash, Rupiah Cepat, dan Kredit Pintar. Kalau misalnya Asetku ini kenapa rendah? Karena menurut aku Asetku sepertinya karena mereka baru habis beres maintenance, beres update waktu itu, terus juga beres ngurus legal, jadi mereka baru mulai take off lagi ya, kan. Nah, ini kamu bisa lihat pinjaman di tahun ini juga tergolong kecil dibandingkan para kompetitornya. Jadi kalau misalnya soal market share, mungkin bisa dibilang Uangmi ini masih kalah ya, kan. Tapi bagaimana pengalamanku selama ini aku investasi? Nah, sebenarnya aku juga udah pemain lama di P2P lending konsumtif Uangmi ini. Aku udah pernah masukin uangku dari beberapa tahun lalu ya, kan. Dan sampai sekarang sebenarnya semua danaku berhasil kembali. Bahkan sampai sekarang nggak ada danaku yang gagal ya, kan? Nggak ada danaku yang gagal bayar. Nah, ini sama seperti yang dicantumkan di websitenya. Kalau misal kamu cek di sini ditulis ya, kan, TKB 90-nya adalah 100%. Nah, tapi 100% ini bukan artinya nggak ada orang yang gagal bayar. Kalau menurut aku pribadi pasti tetap ada yang gagal bayar. Namun kenapa bisa TKB 100%? Itu karena pasti perusahaan tetap bisa mengembalikan uang kepada para lender. Entah itu mereka menggunakan operating profitnya, entah itu menggunakan dana provisi, dana asuransi, atau apapun itu, bagaimanapun caranya, kalau misalnya mereka bisa mengembalikan uang ke para lender, itu tetap bakal dihitungnya berhasil. Makanya TKB 90-nya di angka 100% ya, teman. Bukan berarti nggak ada yang gagal bayar, tetap ada yang gagal bayar, cuman pengembalian dari Uangmi ke sisi investor, itu semuanya berhasil ya, teman. Nah, tapi kenapa belakangan ini aku lagi nggak investasi di Uangmi? Ini alasannya adalah karena untuk saat ini Uangmi bunganya lagi nggak bersaing ya, teman. Dimana bunganya saat ini lagi kalah dengan para P2P lending pesaingnya, contohnya di EasyCash. Oh ya, untuk review aplikasinya mungkin nanti aku bakal langsung siapkan di video berikutnya. Kita bakal langsung ke aplikasinya, terus cara mendanainya, terus juga aku bakal tunjukin pendanaan-pendanaanku di masa lalu, gimana performa di masa lalu. Nanti aku bakal tunjukin semuanya, teman. Nah, kalau misalnya kamu cek ke bagian sini, ini juga kamu bisa baca financial reportnya, di mana mereka menyediakan financial report 2020 dan 2021. Aku juga udah list di tabel ini, di mana semua platform di sini itu udah bisa diakses laporan keuangannya, terus juga udah lulus
situs OJK, terus juga keterbukaan manajemennya ada, di mana kamu di websitenya kamu bisa cek siapa aja orang di balik perusahaan ini ya kan. Nah kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi, ini cuman kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Uangmi ini ya kan, mungkin untuk sosialisasi mengenai Uangmi ya dan sebagainya. Nah untuk websitenya ini tergolong simple banget ya kan, karena di sini hanya untuk pemberi pinjaman terus meminjam. Kalau untuk merchant ini sepertinya kalau misalnya kamu punya bisnis, kamu juga bisa menggunakan pay later atau invoice financing di sini ya kan. Kamu bisa lihat, kamu bisa mendapatkan beberapa keuntungan ini, menambah fasilitas pembayaran dan nilai transaksi, meningkatkan penjualan, mengurangi resiko. Cuman ini mungkin buat kamu yang punya bisnis dan kamu pengen menggunakan Uangmi pay later. Nah di sini ditulisnya adalah 21% per tahun, tapi nyatanya untuk saat ini returnnya itu lagi kurang tinggi ya kan. Itulah kenapa alasan aku lagi nggak investasi di Uangmi. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai peningkatan bunga, terus mereka juga udah mulai nyari investor lagi, mereka udah pengen mendanai lebih banyak orang lagi, pasti nanti mereka akan mulai ngadain event, terus mereka juga bakal ningkatin bunga, sehingga nanti para investor bisa masuk ya kan. Dan mungkin kalau misalnya ada kesempatan seperti itu, aku bakal kembali masukkan uangku di Uangmi ini. Nah satu hal yang paling aku suka dari Uangmi lagi adalah di saat withdraw, Uangmi ini tergolong P2P lending konsumtif yang paling cepat ya. Kalau misalnya rupiah cepat itu kan instan. Nah tapi seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya di EasyCash itu kan kita kalau withdraw butuh berapa hari, dijanjinya 3 hari tapi biasanya 2 hari beres. Kalau asetku biasa kalau nggak salah kita nunggu 1 hari beres baru kita mendapatkan uang kita kembali. Nah Uangmi ini selama aku mendanai di sini, ini dananya kalau misalnya hari itu jatuh tempo, maka hari itu pagi-paginya langsung ditransfer ya teman. Cuman aku nggak tahu untuk saat ini seperti apa, tapi di saat terakhir aku mendanai itu sekitar tahun lalu itu masih seperti itu. Nah tapi untuk saat ini mungkin nanti aku bakal coba mendanai lagi dan aku bakal review lagi ya di channel ini. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, kamu boleh subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video dari aku. Nah jadi apa kesimpulannya teman? Kesimpulannya adalah Uangmi ini merupakan platform yang oke juga dan boleh kita gunakan untuk berinvestasi. Secara platform ini emang legal, cuman kamu perlu ingat bahwa investasi di P2P lending konsumtif itu merupakan investasi yang tinggi risiko. Jadi pastikan kalau kamu pengen investasi di instrumen seperti ini, kamu lakukan yang namanya diversifikasi dan juga kamu investasinya pakai uang dingin ya. Jangan menggunakan uang panas kamu. Nah kalau misalnya performanya gimana, nanti kamu boleh cek di video berikutnya. Nanti aku bakal coba masukin uang lagi ya, karena selama beberapa bulan ke belakang ini aku lagi nggak taruh uangku di Uangmi, jadi aku nggak tahu ya untuk performanya gimana. Tapi kalau performa di sebelum-sebelumnya itu sama sekali nggak ada kendala, dan bahkan aku tergolong sangat puas dalam performa Uangmi ini ya kan. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Nanti di video berikutnya kita bakal langsung ke aplikasinya. Terus bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh menggunakan kode yang udah aku sebar di kolom deskripsi, tujuannya supaya kamu mendapatkan bonus pas kamu mulai investasi ya. Nah jadi sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.